Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melakukan kegiatan supervisi coaching sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 CGP Angkatan 9. Saya Beni Anggaria SPD CGP Angkatan 9 dari SDN 02 Sayatan Bukitile Kabupaten Solok. Saya Tari Gustivanusi SPD CGP Angkatan 9 dari SDN 11 Seloke Kabupaten Sijunjung. Saya Yulifa Trisna CGP Angkatan 9 dari SMPN 32 Sijunjung Kabupaten Sijunjung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Yuli. Waalaikumsalam Ibu Tari. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabarnya sehat-sehat sampai hari ini. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat Ibu. Ya Ibu, saya dengar Ibu hari ini akan melakukan coaching bersama rekan Ibu. Apa betul-betul Ibu? Benar Ibu. Oke. Saya akan melakukan coaching. Baiklah Ibu, sebelum mengadakan coaching dengan Ibu Weni nanti, sebelumnya saya ingin berdiskusi dengan Ibu tentang beberapa hal, diantaranya saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian. Nanti apakah coachingnya sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah Ibu sudah mengajukan nanti pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari Koci. Saya sudah mendengar respon dari Koci, apakah sudah sesuai nanti dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya, nanti Ibu harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi sebelum dilakukan observasi ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Bolehkah saya menanyakannya Bu? Boleh Ibu. Oke, yang pertama begini Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini nanti? Baik Ibu, terima kasih. Mengenai pertanyaan Ibu, saya ingin mengembangkan keseluruhan dari kompetensi inti coaching itu sendiri, yaitu baik kehadiran penuhnya atau presence-nya, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan berbobot. Jadi saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti coaching ini. Oke, baiklah, berarti Ibu akan mengembangkan ketiga kompetensi coaching ini ya Bu ya. Jadi di antara ketiganya ini nanti, mana yang lebih spesifik yang Ibu ingin kembangkan atau yang ingin saya amati? Dari ketiga kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan ini, saya ingin lebih spesifik Ibu amati terkait memberikan pertanyaan berbobot Ibu. Oh begitu, berarti Ibu akan lebih mengembangkan lagi di bagian pertanyaan yang berbobot. Lalu kira-kira indikator ketercapaiannya nanti itu apa ya Bu? Indikator ketercapaiannya adalah di mana saya mampu membuat coach nanti untuk menemukan solusi dari permasalahan yang mungkin sedang dihadapinya, sehingga dengan begitu artinya saya mampu mengembangkan diri coach ini. Itu menjadi indikatornya. Begitu. Jadi Bu, indikatornya nanti agar bisa menggali lagi potensi dari coachingnya untuk menemukan solusi dari permasalahannya ya. Kira-kira Ibu, apa harapan Ibu dari observasi yang akan Ibu lakukan ini? Harapannya tentu saja coaching ini bermanfaat untuk saya
bermanfaat untuk coaching saya sendiri, sehingga coaching ini akan menjadi keahlian atau keterampilan yang bisa membuat orang lain di luar diri saya itu diberdayakan, sehingga coaching saya dan saya sendiri pun nanti akan mencapai kemahiran, kemandirian secara personal, serta sebagai rekan sejawat saya. Seperti itu kira-kira harapan saya. Luar biasa ya Bu, harapannya semoga semua harapan Ibu nanti bisa terwujud. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching kita akan bertemu kembali ya Bu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Iya Ibu, silakan lakukan proses coachingnya. Baik Ibu. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Ibu Weni. Apa kabarnya Ibu Weni? Gimana? Alhamdulillah, kabarnya baik Bu. Alhamdulillah. Lalu saya meminta waktu Ibu sebentar. Ada sesuatu yang saya bicarakan. Baik. Apa itu Ibu? Ini mengenai permasalahan saya di sekolah Bu. Jadi saya merasa butuh bantuan. Oh begitu, baiklah Ibu. Kalau saya bisa membantu, saya akan dengan senang hati memberikan bantuan. Apa itu Ibu, bisa diceritakan lebih lanjut? Begini Bu, di sekolah kita mendapat undangan dari pihak dinas untuk mengutus murid-murid kita untuk mengikuti perlombaan puisi. Namun dari sekian banyak siswa yang saya tunjuk, banyak siswa ini yang keberatan untuk mengikuti kompetensi Bu. Kira-kira apa ya? Padahal saya sudah meyakinkan mereka untuk mengikuti kompetensi tersebut, tapi mereka masih belum mau Bu. Oh begitu, jadi intinya Ibu mendapat undangan terkait perlombaan puisi. Lalu Ibu sudah menunjuk beberapa siswa Ibu untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Betul Bu. Oh begitu. Nah, kira-kira apa harapan Ibu dari pembicaraan kita hari ini? Saya berharap setelah kita berbicara hari ini, saya mendapatkan jalan keluar atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, begitu. Baiklah Ibu. Sekarang kira-kira dari apa saja yang sudah Ibu lakukan? Apakah Ibu sudah menunjuk beberapa orang? Dan kira-kira tadi Ibu kan bilang mereka menolak itu. Apa alasannya? Kenapa anak tersebut menolak untuk mengikuti kompetisi tersebut? Jadi saya sudah melakukan pemanggilan pada siswa tersebut. Setelah saya telusuri, ternyata beberapa orang di antara mereka itu merasa putus asa karena mereka pernah mengalami kegagalan saat mengikuti lomba. Oh begitu. Jadi setelah menemukan kenyataan tersebut, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai apa yang Ibu harapkan tadi? Rencananya saya akan melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut sehingga dia menyadari bahwa kegagalan tersebut biasa dan bisa berubah menjadi kesuksesan selama dia mau berusaha untuk
merubah keadaan menjadi lebih baik. Kedengarannya itu rencana yang bagus sekali, Ibu. Saya suka dengan rencana Ibu tersebut. Nah, kira-kira untuk istilahnya untuk memberikan keyakinan lebih kepada anak ini, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan agar tujuan Ibu tadi itu tercapai? Rencananya saya akan mengajaknya untuk melakukan beberapa kegiatan sebagai usaha menumbuhkan kepercayaan diri. Oh begitu. Nah, kira-kira apa aja itu kegiatannya yang akan Ibu lakukan, Ibu, agar bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri anak ini? Jadi untuk melatih kembali rasa kepercayaan diri mereka, rencananya saya akan meminta bantuan kepada Pak Zul sebagai guru bahasa Indonesia yang senior di sekolah ini untuk membantu saya untuk merevisi puisi yang telah dibawa kemarin saya tersebut. Setelah itu saya akan meminta siswa tersebut untuk membacakan puisi tersebut di depan teman-temannya supaya dia memiliki rasa kepercayaan diri kembali untuk mengikuti lomba dan menghilangkan rasa trauma yang pernah mereka alami. Oh begitu. Jadi Ibu akan mengadakan, saya simpulkan sedikit ya Ibu, boleh? Jadi nanti pertama Ibu akan melaksanakan segi institusi terhadap anak yang pernah mengalami kegagalan, ya Ibu ya. Selanjutnya Bu sebagai guru bahasa Indonesia junior akan berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia senior untuk merevisi puisi yang sudah dibuat oleh si anak. Lalu mengajaknya berlatih untuk membaca puisi di depan cermin dan di depan teman-temannya serta di depan gurunya. Apakah benar seperti itu, Ibu? Iya, benar, Bu. Bagus sekali, menurut saya itu rencana yang sudah sangat bagus. Nah, kira-kira untuk menunjukkan komitmen Ibu dalam mencapai tujuan yang Ibu inginkan ini, kapan Ibu akan melakukannya? Rencananya saya akan melakukan sesegera mungkin. Rencananya besok saya akan langsung menghubungi Pak Zul untuk menyusun rencana aksi, Bu. Oh, bagus sekali. Ternyata rencana Ibu itu sudah sangat luar biasa ya, dan saya yakin Bu Weni akan mampu mengembalikan kepercayaan diri siswa kita itu sehingga dia mampu mengikuti perlombaan tersebut sebagai tujuan yang Ibu inginkan. Seperti itu ya Ibu ya? Iya Bu. Nah, jadi apakah dari pertemuan kita kali ini Ibu Weni sudah merasa apa perasaannya setelah menemukan atau istilahnya menemukan rencana-rencana yang Ibu pikirkan itu? Apa perasaannya Ibu? Alhamdulillah sekarang saya merasa yakin untuk menumbuhkan kembali minat dan rasa kepercayaan diri siswa saya untuk mengikuti lomba yang akan diadakan nanti, Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu, semoga apa yang Ibu rencanakan akan berjalan dengan baik ya Ibu ya. Hanya sampai di sini Bu. Iya, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu. Saya sudah melihat tadi hasil dari observasi yang Ibu lakukan. Kira-kira menurut Ibu sudah berjalan lancar atau bagaimana? Menurut saya, praktik coaching yang saya lakukan bersama rekan saya tadi sudah sesuai dengan apa yang seharusnya coaching itu sendiri, yaitu menggunakan yaitu alur Tirta, di mana T merupakan tujuan dari coaching tadi sudah jelas terlihat,
Dan I, identifikasi terkait fakta dan kejadian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi Ibu Weni sebagai coach saya. Terus R adalah rencana aksi di mana Ibu Weni mampu menghasilkan rencana sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu Weni. Terus selanjutnya tanggung jawab. Jadi menurut saya dari apa yang dibicarakan Ibu Weni tadi, Bu Weni itu memiliki tanggung jawab dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan rencananya sehingga tujuan yang ingin dicapainya tadi tercapai seperti yang diinginkan Ibu Weni. Jadi itu menurut penilaian saya. Luar biasa ya Bu ya, biasa sekali. Baiklah, setelah melakukan observasi tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya Bu. Baik Ibu. Baiklah. Pertama, bagaimana menurut Ibu tentang coaching tadi? Apa saja yang udah Ibu dapatkan terkait dari indikator ketercapaiannya? Seperti yang kita bicarakan di awal observasi tadi, yaitu praobservasi, bahwa indikator ketercapaian yang ingin saya capai tersebut tadi adalah coach saya dalam hal ini adalah Ibu Weni dapat menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya. Jadi saya mendapatkan Ibu. Jadi menurut saya indikator yang menjadi indikator ketercapaian kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi sudah tercapai karena terlihat dari Ibu Weni sudah menemukan sendiri solusi yang akan dia jalankan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Kira-kira seperti itu, Ibu. Baiklah Ibu. Oke. Luar biasa sekali ya Bu. Tadi Ibu sudah melakukan coaching itu. Dan bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya yang saya lakukan tadi, Bu? Boleh, Ibu. Baiklah, setelah saya mengamati tadi apa yang telah Ibu lakukan sebagai coach, Ibu saya lihat sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian dengan demikian bisa menggali kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh coach, sehingga coach tadi bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Lalu sebagai seorang coach tadi juga Ibu saya lihat sudah hadir sepenuhnya. Kemudian dalam pelaksanaan coaching Bu Yuli juga mendengar sepenuh hati curhatan dari coachnya. Lalu Bu Yuli juga sudah menggali dan membantu si coach ini dalam penyelesaian masalahnya seperti yang saya bilang tadi. Tidak memberikan label terhadap coachnya, tetapi membiarkan coachnya untuk mengemukakan sendiri hasil dari pemikirannya mengenai permasalahan yang dihadapinya. Kemudian coaching yang diberikan Ibu Yuli sudah sesuai dengan alur Tirta. Tadi saya lihat seperti yang sudah Ibu Yuli sampaikan. Ada yang pertama itu tujuannya yaitu seperti saya lihat tadi mendorong siswa untuk mengikuti lomba ya. Lalu identifikasinya tadi ternyata siswa ini pernah mengalami kegagalan sebelumnya sehingga menurunnya rasa percaya dirinya untuk mengikuti lomba-lomba berikutnya. Lalu rencana aksinya tadi sudah terlihat, coachingnya sudah mampu mengungkapkan rencana aksi kedepannya itu dia akan melaksanakan kegiatan yang bisa meningkatkan minatnya dengan bekerja sama dengan guru lain di sekolah tersebut. Kemudian coach sudah bertanggung jawab. Saya lihat sini tanggung jawabnya dengan terus berkomitmen untuk melakukan rencana aksinya tadi. Nah, lalu ada sedikit lagi yang akan saya pertanyakan Ibu. Kira-kira apa rencana tindak lanjut Ibu setelah coaching ini? Rencana tindak lanjut saya terkait kegiatan coaching ini, saya akan mencoba terus berlatih melakukan kegiatan coaching ini.
baik terhadap peserta didik saya maupun rekan sejawat saya sebagai usaha dalam memberdayakan mereka menjadi lebih baik lagi, sehingga potensi yang mereka miliki menjadi lebih maksimal dan mencapai kemandirian yang diinginkan setiap orang. Kira-kira itu yang akan menjadi rencana tindak lanjut saya, Ibu, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Iya, betul sekali ya Bu, kita sebagai pembelajar juga harus terus melatih diri kita agar bisa menjadi lebih baik lagi, terutama dalam pelaksanaan coaching ini ke depannya. Lalu di mana Ibu akan melakukan keinginan Ibu tadi? Saya akan melakukannya ya baik di rumah, di sekolah, kepada peserta didik maupun rekan sejawat. Tentu saja intinya kepada siapa yang mau dikembangkan, kan coaching itu sendiri adalah membantu seseorang memberdayakan dirinya. Jadi ketika orang yang akan saya coaching mau memberdayakan dirinya, saya akan melakukannya, ya Ibu. Kira-kira seperti itu. Iya Ibu. Tentunya kita sebagai guru kita terapkan di sekolah kita ya Bu ya. Lalu siapa kira-kira yang bisa membantu dan mendukung Ibu untuk menerapkannya? Siapa saja yang bisa membantu. Jadi tergantung di mana kita melaksanakan coachingnya nanti ya Ibu. Kalau di rumah tentu saja kita bisa praktekkan dengan anak-anak di rumah. Kalau di sekolah kita bisa praktekkan juga dengan peserta didik dan rekan sejawat serta kepala sekolah juga, ataupun stakeholder satuan pendidikan di tempat kita bertugas. Kira-kira seperti itu Ibu. Luar biasa Ibu. Oke, yang terakhir Ibu, setelah proses ini yang ingin Ibu kembangkan lagi dalam proses coaching itu apa ya Bu? Yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching itu tentu saja kompetensi inti coaching itu sendiri ya Ibu ya. Jadi saya ingin terus mengembangkan keseluruhan dari kompetensi inti coaching sehingga menjadi sebuah keterampilan bagi saya dalam memberdayakan orang lain. Itu yang menjadi harapan saya ke depannya Ibu. Kira-kira seperti itu. Baik Ibu, luar biasa sekali. Semoga apa yang Ibu harapkan bisa terwujud dan semoga ilmu yang telah didapatkan sebagai coach itu juga bisa Ibu terapkan di sekolah tempat Ibu bertugas. Baiklah Ibu, demikian kegiatan kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu atas bantuan dan dukungannya sudah mengobservasi saya. Saya jawab salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tari. Waalaikumsalam Ibu Weni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya juga berada dalam keadaan sehat. Hari ini Ibu Tari mau mengadakan kegiatan coaching ya? Iya Ibu, betul Ibu. Hari ini saya akan mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Yuli. Tapi sebelum itu kita akan saya akan menyampaikan dulu mengenai kegiatan atau penilaian yang akan saya lakukan saat Ibu melakukan kegiatan coaching pada hari ini. Jadi nanti di saat Ibu melakukan kegiatan coaching, saya akan memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh coach dan coaching apakah sudah sesuai dengan alur yang seharusnya. Baik Bu. Saya harap Ibu dapat melakukan kegiatan ini sesuai dengan alur kita dan juga mengupayakan penggunaan kompetensi semaksimal mungkin. Jadi sebelum kegiatan dilaksanakan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia?
Tentu saja Ibu bersedia, silahkan Ibu. Jadi dalam kegiatan observasi ini, eh, saya ingin mengetahui kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan ini. Baiklah Ibu, dalam kegiatan coaching ini nanti saya berharap nanti ketiga kompetensi coaching ini bisa saya kembangkan. Yang pertama itu bisa mengembangkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, lalu saya akan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mampu membuat coach nanti menggali potensi dirinya dan menemukan solusi dari permasalahannya. Demikian Ibu. Oke. Jadi dari ketiga kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, Ibu menginginkan saya memperhatikan Ibu dalam kompetensi yang mana? Dalam ketiga kompetensi ini saya ingin dikuatkan lagi mengenai pemberian pertanyaan yang berbobot Ibu, karena saya memang merasa di pada bagian itu memang butuh sedikit ekstra pengetahuan di dalamnya untuk bisa kita memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut yang berbobot dan butuh perencanaan yang matang sebelum kita melakukannya Bu. Begitu Bu. Sebelum itu saya ingin mengetahui bagaimana pandangan Ibu mengenai kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Saya berharap dalam kegiatan hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan proses coaching ini bisa menambah pengetahuan saya, membiasakan diri saya untuk melakukan coaching baik terhadap rekan, murid nanti maupun nanti bersama teman di sekolah saya itu Ibu. Dan penilaian saya terhadap kegiatan ini, saya ingin meningkatkan pertanyaan berbobot ini karena menurut saya itu sangat penting ya Bu ya. Dengan memberi pertanyaan berbobot ini akan membantu kita untuk memecahkan permasalahan atau memberikan solusi terhadap coach kita nanti. Begitu Bu. Baiklah, kegiatannya sudah bisa Ibu lakukan. Saya akan mengamati kegiatan yang Ibu laksanakan. Saya persilakan Ibu dengan Bu Yuli untuk melakukan kegiatan coaching. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yuli, apa kabar? Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ibu, kalau kabarnya alhamdulillah sehat. Namun ada sedikit yang mengganjal di hati rasanya Ibu. Iya Bu. Apa itu Bu? Begini Ibu, saya ada sedikit permasalahan di kelas bersama siswa-siswa saya. Jadi saya agak sudah sedikit buntu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Makanya saya ingin bercerita dengan Ibu Tari. Mana tahu dengan bercerita kita bisa menemukan solusi yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikannya Ibu. Luar biasa Ibu, tentu saja Ibu, kalau bisa saya membantu, kenapa tidak ya Bu ya. Memangnya nanti setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang ingin Ibu harapkan? Hal yang ingin saya harapkan adalah saya bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Jadi solusi tersebut bisa saya jalankan sehingga permasalahan saya itu terentaskan. Kira-kira itu yang menjadi harapan saya Ibu. Baiklah Ibu, dengan semangat ya Ibu kita berbagi hari ini. Kalau boleh saya tahu permasalahan seperti apa yang Ibu hadapi sekarang ya Bu? Begini Ibu, di dalam kelas saya itu ada beberapa siswa saya yang sudah tidak terhitung kali lagi, jadi sudah sering gitu. Siswa saya ini tidak fokus selama proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Jadi
Itu yang menjadi permasalahan saya. Saya sudah mencoba berbagai cara untuk mencari tahu dan mencoba menyelesaikannya dengan cara yang saya lakukan, tapi belum juga menunjukkan hasil yang baik, Ibu. Itu yang menjadi permasalahan saya. Begitu ya Bu ya. Jadi siswa Ibu ada yang tidak fokus. Memang kalau boleh saya tahu, apa penyebabnya Ibu sampai murid ini mengalami kesulitan fokus dan sulit memahami pelajarannya, Ibu? Begini, Ibu, setelah saya lakukan istilahnya bincang-bincang dengan beberapa dari mereka, saya menemukan bahwa ada dari mereka nih yang kesulitan fokus dalam belajar itu karena ada yang belum sarapan, terus ada yang memang lemah secara kognitif. Jadi kira-kira itu yang menjadi permasalahan yang sudah saya temukan, itu penyebabnya. Baik, berarti ada yang tidak sarapan ya Bu setiap paginya dari rumah. Iya, ada juga memang daya tangkapnya memang lemah. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu Yuli terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Harapan saya setidaknya siswa-siswa saya ini di dalam kelas setelah proses pembelajaran yang saya berikan, mereka paham dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja saat pembelajaran saya lemparkan kepada mereka. Di samping itu, saya juga berharap mereka mampu berdiskusi ala-ala mereka, berdiskusi kecil-kecilan, intinya terkait pembelajaran yang sudah saya berikan kepada mereka. Tidak hanya saat ditanya geleng-geleng kepala atau melamun saja. Jadi jangan sampai seperti itu lagi. Itu yang menjadi harapan saya. Iya Bu, paling tidak mereka mampu nanti memberi respon yang baik ya Bu ya terhadap pembelajaran Ibu ya Bu. Iya Ibu, seperti itu kira-kira. Baik Ibu. Nah, setelah Ibu Yuli mengetahui beberapa penyebabnya nih di permasalahan ini, kira-kira apa langkah Ibu untuk mengatasinya? Sekarang terfikir bagi saya untuk memberikan motivasi kepada mereka serta memberikan pengetahuan juga bahwa sarapan itu penting bagi mereka. Ini adalah keuntungan atau kelebihan ketika kita sarapan pagi, dan ini akibat dari ketika kita tidak melaksanakan atau tidak sarapan pagi. Jadi saya akan memberikan informasi seperti itu kepada mereka. Di samping itu, saya akan menginformasikan juga kepada kedua orang tua mereka agar selalu istilahnya menyediakanlah sarapan pagi untuk siswa-siswa saya ini. Jadi sehingga setiap pagi mereka sarapan pagi dulu sebelum pergi ke sekolah. Namun di samping itu, untuk siswa saya yang memang pada dasarnya agak kurang atau lemah dalam daya tangkap, saya akan mencoba memberikan bimbingan-bimbingan kepada mereka. Kira-kira seperti itu yang terpikir oleh saya, Ibu. Luar biasa Ibu, menurut saya tindakan ini sudah sangat bagus ya Bu, dimana Ibu sudah memotivasi dan mengingatkan murid untuk makan pagi. Lalu Ibu juga menjalin kolaborasi bersama orang tua. Itu luar biasa sekali. Kemudian untuk siswa yang agak lemah pemahamannya, saya dengar Ibu akan memberikan bimbingan yang lebih nih ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan terhadap mereka? Sekarang sih yang terfikir sebagai rencana yaitu saya akan memberikan latihan-latihan soal kepada mereka dengan tingkat kesulitan yang berjenjang. Maksudnya mungkin awalan saya akan memberikan soal-soal yang mudah-mudah dulu, lalu saya akan memberikan soal-soal yang agak sudah memiliki tingkat kesulitan yang agak lebih dibanding
yang pertama. Jadi kira-kira itu yang akan saya coba lakukan sebagai bentuk bimbingan terhadap siswa-siswa saya ini. Terus di samping itu saya akan memberikan seperti jam tambahan di luar jam pembelajaran wajib. Kira-kira dengan begitu saya berharap mereka lebih mampu untuk memahami pembelajaran yang saya berikan. Itu yang terpikir oleh saya, Ibu. Iya Ibu, berarti dibimbing sampai bisa ya Bu ya, secara terus menerus. Ya, kira-kira seperti itu, Ibu. Oke, nah sekarang kapan Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut? Saya akan mencoba istilahnya memetakan dulu dari mana kelemahannya, lalu dari situ saya akan membuat jadwal yang agak lebih terjadwal, di mana saya akan mulai rencananya minggu depan, Ibu. Saya akan mengusahakan 5-15 menit atau paling lama 20 menit lah untuk memberikan bimbingan khusus kepada mereka setiap jam pulang sekolah. Jadi inti yang seperti yang saya bilang tadi di luar jam pembelajaran wajib, Ibu. Kira-kira itu yang akan saya lakukan, Ibu. Bagus sekali itu Bu, berarti membutuhkan menyita sedikit waktu Ibu untuk anak-anak kita ya Bu ya, luar biasa. Ya, Ibu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap penyelesaian masalah Ibu ini ke depannya? Itu akan menjadi komitmen saya, bahwa saya akan tidak pantang menyerah. Jadi intinya saya tidak akan menyerah dalam membimbing siswa-siswa saya ini secara terus-menerus sampai saya melihat perubahannya kepada siswa-siswa saya ini. Jadi itu yang menjadi komitmen saya, Ibu. Jadi berharap semoga ini akan memberikan hasil yang baik. Amin amin. Luar biasa Ibu. Terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu ini? Saya akan berkolaborasi tentu saja dengan orang tua dulu ya Ibu. Mungkin anaknya telat dibilang apa pula pulangnya kan gitu. Iya betul. Jadi yang pasti saya akan menjaga komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua. Di samping itu saya juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat saya di sekolah. Jadi itu yang akan saya lakukan. Luar biasa sekali Ibu, dengan kolaborasi semua pekerjaan kita akan terasa lebih mudah dan lebih baik ke depannya ya Bu. Iya Ibu. Iya, kemudian apa tindak lanjut Ibu ke depannya Ibu? Tindak lanjutnya intinya saya akan selalu melaksanakan apa yang saya rencanakan ini. Saya selalu berkomunikasi, menjelaskan kepada orang tuanya sampai di mana perubahan yang sudah saya capai terhadap siswa-siswa saya ini, sehingga hal itu akan jelas terlihat keberlanjutan dari kegiatan saya. Jadi kira-kira itu yang akan saya lakukan ini. Wow, mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini berdampak lebih baik. Mudah-mudahan ya Bu, bagus sekali rencana Ibu ke depannya. Kita sama-sama berharap semoga ke depannya rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira setelah kita melakukan kegiatan ini, apa yang Ibu rasakan hari ini? Apakah saya sudah bisa membantu melegakan Ibu atau bagaimana? Alhamdulillah Ibu, saya agak merasa sedikit terbuka pemikirannya, sehingga saya bisa menemukan kira-kira rencana yang akan saya lakukan itu sudah terlihat, sudah terbayang. Jadi semoga harapan saya bisa membawa perubahan yang lebih baik kepada anak didik saya. Jadi terima kasih ya Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan ini akan berhasil. Intinya terima kasih atas bantuan dan waktu Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, menarik sekali ya kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan. Terima kasih Bu Weni. Setelah Ibu melakukan kegiatan coaching ini, saya ingin mengetahui bagaimana penilaian Ibu terhadap kegiatan yang Ibu laksanakan tadi.
Saya merasa kegiatan tadi sudah berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai dengan alur Tirta, di mana dalam percakapan tadi bersama Koci, kami sudah menemukan tujuan dari percakapan kami, yaitu Ibu Yuli tadi menemukan permasalahan di kelasnya, ada siswa yang sering tidak fokus dalam pembelajaran. Kemudian kami mengidentifikasi permasalahan apa penyebab permasalahan itu terjadi. Ternyata mereka sering tidak sarapan pagi dari rumah. Lalu Bu Yuli sudah mengungkapkan rencana aksinya ke depannya untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, dan Bu Yuli juga sudah bertanggung jawab dan berkomitmen penuh untuk melaksanakan setiap rencana yang telah dia rancang, begitu Ibu. Oke, baik sekali ya Bu. Jadi sekarang izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan yang Ibu lakukan tadi. Baik Ibu, silakan Ibu. Jadi yang saya amati tadi Ibu melaksanakan kegiatan coaching ini, Ibu sudah melakukan kegiatannya dengan sangat baik, di mana saya amati Ibu sudah berhasil untuk membimbing atau mengarahkan coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Dan juga di sini saya sudah mengamati juga bahwa Ibu sudah melakukan kegiatan ini sesuai dengan alur Tirta, di mana yang saya amati tadi, Ibu sudah berusaha untuk hadir sepenuhnya saat mendengarkan pembicaraan atau hal-hal yang disampaikan oleh coaching terhadap masalah yang beliau hadapi. Selanjutnya Ibu juga selalu mendengarkan secara aktif mengenai masalah-masalah dan apa-apa yang beliau sampaikan, sehingga Ibu sudah berhasil untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan apa yang disampaikan oleh coach yang Ibu hadapi. Sekarang setelah melakukan kegiatan coaching ini, kira-kira apa langkah Ibu selanjutnya yang akan Ibu lakukan yang akan datang? Langkah yang saya lakukan selanjutnya Ibu, tentunya saya akan terus belajar, karena kita guru adalah pembelajar Ibu. Saya akan terus belajar untuk lebih menguatkan lagi kompetensi sebagai coach ini, agar saya bisa nanti membantu seluruh rekan saya, membantu orang terdekat saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, baik dalam kehidupan sehari-harinya maupun nanti di dalam dunia mereka bekerja. Nah, kemudian saya juga sangat berharap agar kegiatan coach ini kedepannya bisa terus berjalan dengan lancar, begitu Ibu. Bagus sekali ya Bu. Jadi Ibu meyakini bahwa kegiatan coach ini dapat memberi manfaat kepada rekan-rekan di sekolah maupun di tempat yang lain ya Bu. Iya Ibu, tentu saja Ibu. Jadi kegiatan ini akan kita catat sebagai kegiatan supervisi ya Bu, supervisi akademiknya. Baik. Jadi terakhir saya ingin mengetahui apa yang Ibu dapatkan setelah melakukan kegiatan coaching tadi. Yang saya dapatkan yaitu saya sekarang sudah memahami bagaimana saya bisa mampu menemukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching, agar percakapan itu menjadi lebih nyaman, dan saya juga bisa membuat coach ini lebih terbuka dan lebih mengenal dirinya sendiri, sehingga kita tidak perlu mengarahkan atau memerintahkan atau memberikan solusi kepada mereka, melainkan mereka sudah mampu mencari sendiri solusi sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, begitu Ibu. Oke,
kita harapkan Ibu sudah memperoleh hasil sesuai dengan yang Ibu harapkan. Mungkin di lain waktu bisa kita lanjutkan perbincangan kita. Iya Ibu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Tari. Jadi Bu Weni, sekarang kita masuk ke dalam tahap praobservasi dan kita akan mendiskusikan beberapa hal ya Ibu ya. Yang pertama yaitu terkait rubrik penilaian observasi yang akan kita lakukan ini. Jadi seperti apakah Ibu melaksanakan coaching ini sudah sesuai dengan alurnya, yaitu tirta. Yang kedua, bagaimana Ibu akan membuat pertanyaan berbobot kepada coach sehingga bisa mengembangkan atau memberdayakan serta menggali potensi coach ini. Yang ketiga, yaitu apakah setiap pertanyaan yang Ibu berikan kepada coach sudah dijawab dengan baik dan sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Dan selanjutnya jangan lupa tentu saja coaching harus sesuai dengan prinsipnya ya Ibu ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach ini sendiri. Nah sekarang saya akan bertanya beberapa hal ya Ibu. Boleh Ibu? Boleh Bu. Nah yang pertama pertanyaannya adalah Ibu ini ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana dari kompetensi coaching ini. Jadi bagaimana yang kita tahu bahwa terdapat 3 kompetensi dalam kegiatan coaching ini, diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan jadi dalam hal ini saya mengharapkan kepada Ibu untuk memperhatikan saya saat saya mengajukan pertanyaan kepada coach, apakah pertanyaan yang saya ajukan tersebut sudah sesuai dengan alur yang diharapkan. Baik Ibu, jadi intinya ke semua kompetensi coaching ya Ibu ya. Benar Bu. Nah selanjutnya pertanyaannya adalah, dari kesemua kompetensi inti coaching ini, bagian mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu Weni itu saya observasi? Sebenarnya dalam kegiatan coaching ini saya ingin mengembangkan keterampilan saya karena saya merasa di sana masih memiliki beberapa kelemahan saat saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga pertanyaan tersebut dapat mengantarkan coach untuk menemukan masalah-masalah yang dihadapinya. Baik Ibu, jadi yang kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu adalah bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach nanti ya Ibu ya. Benar. Nah selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu terhadap kegiatan observasi yang akan kita lakukan ini? Jadi menurut saya kegiatan coaching ini sangat besar manfaatnya, terutama bagi coach, di mana coach bisa melatih keterampilannya untuk mengajukan beberapa pertanyaan, sementara coach di sini bisa berlatih untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sehingga coach ini bisa mengembangkan atau mengalir lagi potensi-potensi yang ada pada diri coach tersebut. Oke, jadi intinya pendapat Ibu, kegiatan kita ini tentu aja penting untuk pengembangan diri kita sebagai coach serta bagi si coach sendiri ya Ibu ya. Iya betul. Nah, pertanyaan yang terakhir Ibu, kira-kira apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Ibu? Dari kegiatan ini, saya sangat berharap nanti setelah
kami melakukan kegiatan coaching, si coaching ini menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi, sehingga si coaching ini nanti menemukan kembali potensi-potensi yang sebenarnya ada pada diri coaching, sehingga bisa menumbuhkan kembali semangat si coaching dalam kegiatan aktivitas sehari-hari. Oke, baiklah. Jadi itu adalah harapan Ibu ya. Dan tentu juga itu menjadi harapan saya. Semoga harapan tersebut bisa kita capai bersama, sehingga kita bisa dapat sama-sama meningkatkan kemampuan kita dalam hal coaching ini ya Ibu ya. Ya. Baiklah Ibu Weni, demikianlah kira-kira untuk tahap pra-observasi. Jadi selanjutnya Ibu bisa langsung melaksanakan observasi bersama rekannya, yaitu Ibu Tari. Untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan selamat melaksanakan kegiatan coaching. Semoga berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Weni. Waalaikumsalam Bu Tari. Apa kabar Ibu Weni hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya berada dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan Bu Tari? Alhamdulillah Ibu, kalau saya juga sehat. Cuman saya ada sedikit yang saya rasakan. Bolehkah saya meminta waktunya Ibu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Boleh Bu, kebetulan saya juga sedang tidak ada aktivitas lain, jadi kita bisa melakukan diskusinya. Kira-kira mengenai masalah apa ya Bu? Begini Bu Eni, akhir-akhir ini saya merasa dan memperhatikan ada salah seorang murid saya itu yang tingkah lakunya kurang sopan dalam pembelajaran. Dalam kata lain, dia sekarang ini karakternya kurang baik, dan misalnya seperti dia suka melempar kertas, merobek-robek bukunya, kemudian mencolek temannya tidak sedang asik belajar, dia mengganggu, dia mencolek-coleknya, kemudian mengambil kepunyaan temannya, seperti mengambil penghapusnya, seperti mematahkan rol temannya, begitu Ibu. Jadi yang Ibu rasakan di kelas Ibu kurang kondusif begitu ya? Iya Bu. Sehingga Ibu merasa tidak nyaman dan ingin mencarikan solusi atas masalah yang sedang dihadapi tersebut ya Bu? Iya Bu, betul sekali. Kira-kira dari kegiatan kita ini apa yang Ibu harapkan setelah kita melakukan kegiatan coaching ini? Saya mengharapkan adanya nanti saya menemukan solusi dari permasalahan saya ini Bu, dan kemudian nantinya saya berharap murid saya ini bisa memiliki karakter yang baik, perilaku yang baik, begitu Ibu. Baik, semoga nantinya kita bisa menemukan solusinya ya Bu. Kira-kira menurut pandangan Ibu, kelas atau murid yang bagaimana yang semestinya yang Ibu dapatkan di dalam pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya, karena saya mengajar di kelas rendah ya Bu ya, saya berharap anak itu memiliki perilaku baik ya Bu. Mereka pertama tidak suka mengganggu, kedua suka membantu teman-temannya, peduli terhadap teman-temannya, berempati, kemudian pokoknya bisa menciptakan suasana di kelas itu menjadi nyaman. Tidak ada lagi nanti saya temui teman yang berteriak-teriak memanggil Bu, si A itu jahat Ibu, si B itu nakal Ibu. Tidak ada lagi saya dengarkan yang seperti itu gitu Ibu. Iya, sebenarnya kelas yang kondusif itu benar-benar akan membantu kita menentukan kelancaran kita dalam kegiatan pembelajaran ya Bu. Betul Ibu. Menurut Ibu
langkah-langkah apa saja yang dapat Ibu lakukan untuk mencapai kelas yang nyaman tersebut? Langkah-langkahnya yang pertama saya akan tentunya akan membuat keyakinan kelas ya Bu ya, misalnya seperti menegakkan disiplin, saling menghargai. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran saya akan sering mengajak siswa itu untuk bermain peran agar murid-murid tahu dengan karakter atau tokoh yang diperankannya. Tentunya peran ini nanti yang bisa memotivasi mereka atau mencontohkan kepada mereka bagaimana itu tingkah laku yang baik dan apa akibatnya dari tingkah laku buruk mereka tersebut. Kemudian saya juga ingin memutar video pendek sehingga murid itu fokus dengan apa yang dilihatnya, begitu Bu. Wah, menarik sekali ya Bu. Ternyata Bu Tari sudah memikirkan langkah-langkah yang mungkin dapat dilakukan untuk merubah perilaku siswa tersebut. Saya sangat mensupport sekali rencana-rencana yang Ibu lakukan tersebut. Jadi kira-kira kapan Bu Tari bisa melakukan rencana tersebut? Kalau keinginan saya, rencana itu akan saya lakukan dalam waktu yang dekat ini Bu. Kalau bisa besok sudah mulai saya membuat keyakinan kelas begitu Bu. Ya, mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu. Iya Ibu. Kalau boleh tahu, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan tersebut? Komitmen saya yaitu saya harus segera membuat keyakinan kelas, dan insya Allah keyakinan kelas itu akan besok dalam proses pembelajaran akan mulai saya bikin Ibu. Bagus sekali Ibu, saya sangat mendukung rencana-rencana yang Ibu sebutkan tadi. Mudah-mudahan kegiatan tersebut dapat berjalan lancar sehingga Ibu bisa memperoleh hasil yang Ibu harapkan. Jadi dari percakapan kita ini, apakah ada perubahan atau apa perasaan yang Ibu rasakan saat ini? Alhamdulillah sekali ya Ibu, saya merasa terbantu sekali dalam percakapan tadi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah dengan percakapan tadi saya sudah mendapatkan solusi, menguatkan hal yang ingin saya lakukan, dan saya mendapatkan langkah-langkah untuk mengatasi perilaku yang kurang baik atau kurang sopan terhadap siswa saya di kelas. Gitu Ibu. Ya, alhamdulillah ya Bu. Mudah-mudahan di lain waktu kita mendapatkan kesempatan lagi untuk berdiskusi dan saling berbagi informasi mengenai tata cara penyelesaian masalah-masalah yang ada di kelas. Mungkin itu saja diskusi kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas waktu sharingnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dalam mengajar dan mendidik murid-murid kita. Saya jawab salam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Weni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Akhirnya coachingnya selesai ya Ibu, dan sekarang masuk pada kegiatan kita yang ketiga, yaitu pasca observasi seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi ya Ibu ya. Sekarang dalam pasca observasi ini saya juga akan sedikit bertanya Ibu. Boleh Ibu terkait kegiatan yang sudah Ibu lakukan, yaitu coaching dengan rekannya Ibu Tari? Boleh Bu. Baiklah Ibu. Yang pertama, bagaimana penilaian Ibu terhadap diri Ibu sendiri
terkait kompetensi coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Ibu Tari tadi. Jadi menurut saya saat kami melakukan kegiatan coaching tadi, kami sudah berusaha untuk melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan alur Tirta, di mana di awal kegiatan kami sudah berusaha untuk menyampaikan tujuan dari kegiatan yang akan kami lakukan. Setelah penyampaian tujuan, kami sudah mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang sedang dihadapi oleh coach dalam kelasnya. Lalu pada kegiatan berikutnya, kami sudah menggambarkan beberapa rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi di kelas. Dan terakhir, si Koci sudah memiliki komitmen untuk bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelasnya. Begitu, Ibu. Oke, baiklah. Sedikit saya simpulkan dari apa yang Ibu sampaikan ya, Ibu. Intinya, menurut Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan alurnya, ya Ibu ya. Dibuktikan dengan melakukan dan memberikan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta itu sendiri, baik tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Ibu ya. Betul. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan pengamatan yang sudah saya lakukan seperti yang kita sepakati tadi. Saya akan menyampaikan pengamatan tersebut kepada Ibu terkait observasi atau kegiatan kita yang sebenarnya, yaitu mengobservasi kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Baiklah, sesuai dengan rubrik. Baiklah Ibu, sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita sepakati tadi, itu menurut saya coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Ibu Tari sudah sesuai dengan alur Tirta. Seperti yang Ibu nilai juga, kita sama bahwa Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur coaching sendiri, yaitu dengan menggunakan alur Tirta. Baik tujuan, mengidentifikasi faktanya, serta menelaah rencana aksi yang akan dilakukan dalam proses menyelesaikan masalahnya, dan tanggung jawab atau komitmen terhadap penyelesaian tersebut. Lalu selanjutnya, Ibu sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga coach ini mampu menemukan sendiri solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Jadi menurut saya itu sudah baik. Selanjutnya, Ibu juga sudah mampu membawa coach untuk merespon sesuai dengan pertanyaan yang Ibu lontarkan terhadap coach Ibu. Dan selanjutnya tentu saja menurut saya Ibu sudah menunjukkan kemitraan yang baik bersama coach, sehingga terjalin komunikasi yang baik ya, dan menunjukkan proses kreatif sehingga coach bisa menemukan solusinya sendiri dan memaksimalkan potensi dirinya dalam menemukan solusi untuk permasalahan tersebut. Selanjutnya Ibu, seperti yang saya bilang tadi, Ibu sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alurnya, sudah menunjukkan memberi pemberian pertanyaan berbobot dan segala macam tentang kompetensi coaching itu sendiri. Namun, apakah Ibu akan merasa puas sampai di situ saja? Sebenarnya dalam kegiatan ini saya berharap kedepannya saya selalu bertumbuh, memiliki keterampilan yang lebih baik lagi. Untuk itu tentunya saya akan senantiasa memperbaiki diri saya, selalu mengintrospeksi diri, dan berlatih lagi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga saya dapat membantu si coach untuk menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Nah,
dalam usaha untuk memperbaiki diri ini sebagai rencana tindak lanjutnya kira-kira dalam bentuk apa Ibu? Karena tentu saja seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu tidak akan puas kan dengan kemampuan yang sampai di sini saja dalam kompetensi coaching. Otomatis seperti yang Ibu bilang, Ibu ingin meningkatkannya. Oleh karena itu, rencana tindak lanjut Ibu untuk meningkatkan kompetensi coaching ini kira-kira dalam bentuk apa? Terus kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya, di mana, serta siapa yang mungkin akan membantu Ibu dalam usaha meningkatkan kompetensi coaching yang sudah Ibu punya ini. Baik Bu, jadi rencananya saya akan menjadikan kegiatan coaching ini menjadi sebuah pembiasaan di mana saya dapat melatih diri saya, dan juga samping itu saya juga dapat membantu rekan-rekan yang ada di sekitar saya. Kalau di sekolah tentunya teman-teman sejawat saya dan juga siswa-siswa yang mungkin mereka membutuhkan bantuan kita untuk menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang mereka hadapi, dan juga menemukan kembali potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Selain itu, jika dibutuhkan, mungkin dalam keluarga jika ada yang membutuhkan pendampingan, tentunya kita juga akan memberikan bantuan sembari melatih diri kita dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Begitu Bu. Oh, baiklah, jadi intinya Ibu akan terus berlatih baik di sekolah maupun di rumah serta di lingkungan relasi Ibu dalam mempraktikkan coaching ini sehingga menjadi sebuah kemahiran dan kemandirian Ibu dalam memberdayakan dan mengembangkan orang lain ya Ibu ya. Benar seperti itu? Baiklah, seperti yang sudah kita sepakati dari awal juga bahwa ini akan menjadi bagian dari supervisi akademik Ibu sendiri terkait kegiatan coaching, maka ini akan saya masukkan sebagai supervisi akademik ya Ibu ya. Diizinkan Ibu? Ya, diizinkan Bu. Baiklah, terakhir saya ingin Ibu memberikan kesimpulan terkait pembelajaran yang Ibu dapatkan dari proses observasi kita, baik dari selama dan pasca observasi yang sudah kita laksanakan ini. Jadi dari apa yang kita lakukan ini ada banyak hal yang tentunya sangat bermanfaat bagi diri kita, bagi diri saya, bagi coaching, di mana dalam kegiatan ini kita berusaha untuk membiasakan diri kita untuk berbicara dan juga melatih diri kita untuk dapat untuk dapat membantu rekan-rekan kita mengenali potensi-potensi yang ada pada diri coaching, sehingga coaching ini merasa percaya diri kembali dalam melaksanakan kegiatan mereka atau aktivitas sehari-hari. Baiklah, dan kita berharap coaching merasa puas atas kegiatan yang kita lakukan. Baiklah Ibu, jadi intinya banyak hal bermanfaat yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran kita dari proses ini ya Ibu, baik bagi Ibu, bagi coaching, serta tentu saja bagi diri saya sendiri sebagai supervisor Ibu. Ya, semoga kita sama-sama bisa mengembangkan diri kita ke depannya lebih baik lagi ya Ibu ya. Iya Bu. Baiklah Ibu Weni, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir pula kegiatan observasi kita kali ini. Semoga observasi ini memberikan hal yang bermanfaat bagi kita bersama. Selanjutnya, terima kasih Ibu Weni. Sama-sama Bu, atas waktu yang sudah Ibu luangkan.
Baik Ibu Weni, saya sudahi ya sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.